Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mengenai bab hukum akan menjawab pertanyaan rekan-rekan semua yang sudah tersedia di kolom komentar video yang ada di YouTube. Untuk pertanyaan dari Roni, di Indonesia hukum itu ada untuk keadilan. Apakah demi keadilan hakim mempunyai diskresi untuk membentuk suatu hukum? Kalau iya, kapan dan bagaimana caranya? Pertanyaan ini akan dijawab oleh saudara Pirgi. Kepadanya persilahkan. Baik, terima kasih waktunya moderator. Jadi pertanyaannya adalah di Indonesia hukum itu ada untuk keadilan. Apakah demi keadilan hakim mempunyai diskresi untuk membentuk suatu hukum? Kalau iya, kapan dan bagaimana? Nah, jadi menurut buku panduan bantuan hukum di Indonesia, pedoman Anda memahami dan menyelesaikan masalah hukum yang selanjutnya disebut sebagai panduan bantuan hukum yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dan PSHK. Di halaman 6 disebutkan bahwa hakim juga bisa membentuk hukum apabila ia melakukan penemuan kaidah hukum. Nah, penemuan hukum ini lazimnya diartikan sebagai pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret, atau dikutip dari buku Mengenal Hukum Suatu Pengantar karangan Sudikno Mertokusumo halaman 162. Nah, Sudikno ini juga menjelaskan latar belakang perlunya seorang hakim melakukan penemuan hukum, yaitu karena hakim tidak boleh menangguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Nah, ketika undang-undang tidak lengkap atau tidak jelas untuk memutus suatu perkara, saat itulah hakim harus mencari dan menemukan hukumnya atau res feeding. Nah, larangan bagi hakim menolak perkara ini diatur juga dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lalu hasil temuan itu akan menjadi hukum apabila diikuti oleh hakim berikutnya atau dengan kata lain menjadi jurisprudensi. Bagaimana Saudara Roni? Apakah jawabannya sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih Saudara Virgi. Ya, sama-sama. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Robi Muhammad Subhan. Mungkinkah suatu negara bisa 100% dalam menjalankan hukum dan netral dari pengaruh kekuasaan apapun? Menurut saya, mungkin saja ketika 3 unsur penting yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif bersinergi agar kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk pembangunan hukum di negara ini berjalan dengan baik. Timpang salah satu unsur dari 3 unsur tersebut, maka timpanglah tata kelola hukum di negara ini. Dalam praktiknya, undang-undang yang dihasilkan ini kemudian dijabarkan dalam bentuk program aplikatif. Karena sifat undang-undang yang masih umum dan belum mengatur berbagai aturan teknis, maka lahirlah berbagai peraturan turunan dalam bentuk PP atau pemerintahan pusat, Perda pemerintahan daerah, atau Inpres instruksi presiden. Atau ada juga instruksi kepala daerah atau aturan-aturan lain yang tidak menyimpang dari aturan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Maka salah satu netralitas birokrasi terletak pada kewenangan eksekutif untuk menghasilkan peraturan yang merupakan
turunan kebijakan teknis ini tetapi tetap dalam koridor aturan hukum yang bersifat netral tersebut. Gimana, Saudara Robi, apakah cukup jawabannya? Yang akhir tadi apa belum ketulis? Yang akhir-akhir. Yang mana? Yang maka salah satu netralitas birokrasi terletak pada kewenangan eksekutif untuk menghasilkan peraturan yang merupakan turunan kebijakan teknis, tetapi tetap dalam koridor aturan hukum yang bersifat netral tersebut. Oh iya, oke. Sudah ditulis. Terima kasih jawabannya. Baik. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari saudari Nisah. Misalkan jika ada suatu peristiwa korupsi dan dalam pengusutan dugaan pelanggaran hukumnya dilakukan oleh Kejaksaan Agung, apakah KPK dapat mengambil alih? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Jihan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Nisa. KPK dapat mengambil peran karena menurut Undang-Undang KPK, KPK dibekali kewenangan koordinasi dan supervisi mulai dari tahapan penyelidikan. Bahkan apabila sudah masuk dalam tahap penyidikan, KPK dapat mengambil alih penanganan kasus tersebut. Pengambil alihan tersebut dapat dilakukan dengan kondisi tertentu seperti kasus tidak ditangani atau dilakukan secara berlarut-larut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penanganan dilakukan untuk melindungi pelaku, adanya campur tangan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, dan seterusnya. Apakah jawabannya sudah cukup, Saudari Nisa? Ya, kita anggap sudah cukup. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Al-Fajri Fauzan. Kita ketahui bahwa kasus-kasus politik yang terjadi di Indonesia banyak yang berasal dari partai PDIP, seperti kasus Juliari Batubara. Tentunya membuat banyak orang geram akan hal itu, dan kenapa partai PDIP tidak dibubarkan saja karena telah membuat banyak kasus. Apa yang membuat suatu partai politik itu tidak dibubarkan? Yang jawaban ini akan dijawab oleh Saudari Sipa Rohadatul. Baik, langsung saja. Dalam pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat memubarkan suatu partai politik yang didasarkan pada alasan dan terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari partai politik yang bersangkutan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan yang sama juga diatur dalam pasal 40 ayat 2 dan ayat 5, pasal 40 ayat 3 dan ayat 7 Undang-Undang Partai Politik. Terima kasih. Ya. Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Saudara Bima. Bolehkah hukum tak tertulis dijadikan dasar untuk mengadili oleh hakim? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Mutiara. Padanya persilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Bima. Hakim boleh menjadikan hukum tidak tertulis sebagai dasar untuk mengadili. Hukum tidak tertulis yang dimaksud adalah kebiasaan atau tradisi sebagai sumber hukum yang tertua. Sudah cukup. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari saudara-saudara yang lainnya? Yang mana? Izin tanya lagi ya, Bang, yang saya tadi, yang kenapa partai politik itu tidak dibubarkan ya. Berarti bisa dibilang partai PDIP itu tidak bisa dibubarkan karena
kasus-kasus itu mungkin dibilang tidak bertentangan dengan kayak misalkan ideologi gitu ya. Gimana? Bisa diulangi pertanyaannya, kurang jelas, putus-putus. Kan tadi kenapa tidak dibubarkan karena tidak terbukti, misalkan alasannya itu harus terbukti bahwa ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan dari partai politik ini bertentangan gitu. Berarti bisa dibilang kalau misalkan satu partai politik itu memang terjerat kasus seperti yang besar itu, seperti kasus bansos COVID-19 itu, berarti tidak bisa dibubarkan ya, meskipun sudah banyak kasus yang terjadi yang berkaitan dengan partai itu sendiri. Kalau menurut saya, memang partai politik tidak bisa dibubarkan karena kan sudah ada dalam undang-undang pasal 68 ayat 12. Nah, tapi untuk kasus yang terjerat hukum seperti yang terkenanya adalah individualnya, bukan partai politik. Mungkin menurut saya begitu. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Salwa, apabila seorang koruptor atas inisiatifnya sendiri mengembalikan uang yang telah dia korupsi sebelum putusan pengadilan, apakah kasus koruptor tersebut masih dilakukan proses hukumnya sampai putusan pengadilan ataukah dibebaskan karena telah mengembalikan uang yang telah dikorupsi? Ada nggak sih suara? Yang akan dijawab oleh Saudari Sipa. Maaf, minta waktunya sebentar untuk Salwa. Langsung saja, mungkin pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Meskipun si pelaku tindak pidana korupsi atau si koruptor itu telah mengembalikan keuangan negara yang telah ia korupsi sebelum putusan pengadilan dijatuhkan. Proses hukumnya tetap berjalan karena tindak pidananya telah terjadi. Namun pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat menjadi salah satu faktor yang meringankan hukuman bagi terdakwa saat hakim menjatuhkan putusan. Terima kasih. Mohon waktunya untuk pertanyaan dari Saudara Yogi Atori. Ditunggu sebentar. Untuk pertanyaan dari Yogi akan dijawab oleh Saudari Jihan. Maka suatu negara tersebut tidak diperbolehkan mengikuti perjanjian. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa jika bertentangan, maka negara akan menyesuaikan. Namun, bila mengacu pada ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, maka negara tidak boleh ikut dalam suatu perjanjian internasional yang seluruh atau sebagian isinya bertentangan dengan konstitusi negara, yaitu Undang-Undang
1945. Apakah jawabannya sudah cukup? Ya baik, terima kasih. Sudah cukup jawabannya. Tunggu sebentar untuk pertanyaan dari Ihsan Kakin dan Lutfiah. Ya, bentar. Izin menjawab pertanyaan dari Ihsan Muntakin Majid. Dalam hukum pidana, itu semua aturan kan sudah tercantum dalam undang-undang dan ada sanksi yang membolehkan hukuman mati dengan catatan jika pelanggaran hukum tersebut sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam undang-undang tersebut. Nah, mengapa dari sekian banyak kasus yang berpotensi hukuman mati di Indonesia malah dilakukannya pertimbangan lain untuk tidak melakukan hukuman mati? Nah, mengapa? Karena ada beberapa pertimbangan, ada beberapa alasan untuk Indonesia tidak melakukan hukuman mati. Yang pertama yaitu bertentangan dengan konstitusi dan hukum internasional HAM. Contohnya, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lalu yang kedua ada bahwa hukuman mati adalah salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Lalu yang ketiga ada rapuhnya sistem peradilan pidana sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukumannya. Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman atau wrongful conviction menjadi suatu yang seringkali tak terhindarkan dalam praktik hukum pidana. Lalu yang keempat, tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum. Nah, pemberlakuan pidana mati cenderung menekan aspek balas dendam atau retributif. Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif atau restoratif justice. Lalu yang kelima, ada efek jera yang ditimbulkan hukuman mati hanya mitos. Faktanya, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati ini memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup. Mayoritas panelis dan hadirin pada OHCHR Event on Abolishing the Death Penalty 2012 bahkan mengatakan alasan efek jera adalah sebagai suatu hal yang dibesar-besarkan selama beberapa dekade terakhir. Yang keenam, penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi. Lalu yang ketujuh, mengancam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri. Yang kedelapan, merugikan Indonesia dalam pergaulan di dunia internasional. Dan yang terakhir, kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati. Bagaimana Ihsan jawabannya? Tapi belum. Tapi kenapa kalau tidak manusiawi, tapi kenapa hukum tersebut masih tetap dicantumkan atau masih ada? Mungkin saya akan menambahkan jawaban dari Virgi. Untuk mengubah suatu aturan yang tercantum dalam undang-undang itu tidak segampang yang kita kira. Harus ada beberapa
beberapa pandangan dan beberapa pendapat juga dari para eksekutif kita, dan juga para eksekutif kita terlalu sibuk untuk mengatur perundang-undangan yang menurut kita sendiri, menurut pandangan kita sendiri yang kita tahu selama ini, merugikan sebagian masyarakat yang ada di negara ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apakah sudah cukup jawabannya, Saudara Ihsan? Untuk selanjutnya, pertanyaan dari Saudari Lutfiah Jafatin. Ada yang mengatakan bahwa pelaksanaan hukum di Indonesia itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bisa diartikan hukum di Indonesia menjadi lemah ketika berhadapan dengan orang yang mempunyai kedudukan, kekayaan, serta kekuasaan, tapi tajam ketika berhadapan dengan rakyat biasa. Bagaimana pandangan kalian terhadap pernyataan tersebut? Apa yang harus diperbaiki oleh hukum di Indonesia? Apakah aturannya, pembuat aturannya, atau aparat penegak hukumnya? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar bisa menciptakan keadilan dan kesetaraan dalam bidang hukum seperti yang dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945. Menurut pandangan saya, kenapa hukum di Indonesia tumbuh ke atas tajam ke bawah? Dikarenakan oleh aparat penegak hukumnya. Menyatakan bahwa penegakan hukum tergantung kepada 3 bagian dari sistem hukum, yaitu legal substance, isi hukum, legal struktur, struktur hukum, dan legal kultur, budaya hukum. Cara singkat, legal substance terkait dengan norma dan aturan yang ada di masyarakat. Norma dan aturan tersebut tidak harus tertulis, tetapi juga bisa merupakan norma maupun aturan tidak tertulis yang masih hidup di tengah masyarakat. Untuk aparat penegak hukum itu sendiri, yang tercantum di Undang-Undang 1945. Jadi kita bisa melihat contohnya pada Komisi Pemberantasan Korupsi UKPK yang disahkan tahun lalu, di mana revisi UKPK itu justru dianggap banyak pihak melemahkan lembaga anti rasuah tersebut. Ya, keberadaan KPK yang sebelumnya dianggap lembaga menjadi independen justru diubah menjadi lembaga negara dalam rumpun eksekutif. Mungkin cukup sekian. Sudah cukup.
Oke, silakan lanjut. Apakah masih ada yang didiskusikan lagi? Ini bahasan yang cukup penting ya untuk Anda pahami, untuk Anda gali sebenarnya dari berbagai banyak unsur indikator mengenai hukum ya. Cukup luas penjangkauannya. Tapi paling tidak dalam hal pemahaman Anda, silakan gali. Kalau itu pun masih ada ya. Yang perlu digali lagi. Untuk semua pertanyaan yang tertera di YouTube udah dijawab semua, Pak. Mungkin sekarang ya diskusi. Oke, saya telah menyimak juga apa yang telah Anda diskusikan ya, ini dari kelompok 7, betul ya, tentang hukum. Dari apa yang Anda diskusikan ini menyangkut persoalan penegakan hukum ya, dan permasalahannya, kemudian juga terkait dengan prinsip-prinsip hukum ya di Indonesia maupun hukum-hukum secara umum ya. Mungkin dari apa yang tadi Anda diskusikan, di awal mungkin saya akan komentari dulu kasus yang banyak dibahas di sini kan tentang korupsi ya. Tentang korupsi itu bagaimana tidak kategori hukuman ya. Maka tadi menyinggung dengan bagaimana hukuman mati itu bagaimana. Walaupun nanti misalnya mengenai hukuman mati itu bisa dikaitkan dengan bahasan minggu depan yaitu tentang hak asasi manusia. Terkait dengan korupsi yang memang dalam hukum di Indonesia, dalam sistem hukum di Indonesia, ya korupsi belum disebut kategorinya extraordinary crime ya, atau kejahatan luar biasa. Sehingga sanksi hukumannya pun belum ke hukuman mati. Di kita hanya ada 2 kasus yang dijerat oleh hukuman mati, yaitu kasus terpidana narkoba dan teroris. Itu pun kerap dalam hal tadi Anda bilang dalam konteks pergaulan internasional katanya hukuman mati itu dapat dikucilkan oleh dunia internasional. Sebenarnya tidak dalam konteks negara merdeka ya. Ada kalanya kita tidak perlu juga misalnya menghiraukan hukum ataupun pandangan internasional karena kita memiliki kemerdekaan dalam bidang penegakan hukum ya. Karena kan makna dari kemerdekaan adalah berlakunya hukum nasional. Gitu. Jadi itu kurang lebih ya mengenai hukuman mati di Indonesia. Dan sekali lagi korupsi, kenapa bisa tidak selama ini hampir ya semua partai politik sebenarnya telah terlibat tersangkut kasus korupsi, tetapi tidak ada partai politik yang dibubarkan akibat korupsi. Jadi kalau kita lihat perjalanan sejarah bangsa Indonesia ya dari awal kemerdekaan sampai Orde Lama lah, itu hanya pernah ada memang partai politik yang dibubarkan oleh Orde Lama itu ya kalau tidak salah PSI dan Masyumi, itu kan karena sanksi politik gitu, bukan karena sanksi hukum. Karena ya korupsi kita kan tindakannya tindakan kejahatan pidana ya yang menyangkut ya subjeknya adalah orang gitu kan. Dalam hukum pidana kan orang, bukan korporasi ya. Itu secara sistem memang kita belum ada aturan yang secara khusus ya. Mekanisme pembuatan partai politik cukup berat karena itu menyangkut hukum politik yang mungkin sekali lagi berkaitan dengan kekuasaan maupun politik ya. Yang sekarang berkuasa adalah partai A misalnya, sebut saja PDIP lah gitu. Yang berkuasa mereka yang mengatur segala lini kekuasaan adalah eksekutif legislatif mereka gitu. KPK sendiri yang Anda bilang sekarang malah dibawa
ke ranah eksekutif, apalagi dengan di ASN kan lah itu ya, yang kemarin dan sekarang masih menjadi kontroversi itu kan, itu semakin jelas ya, mana mungkin ya orang menangkap orang gitu kan ya, lu yang mulai, lu yang mengakhiri kan tuh. Jadi ya semacam lingkaran ya, mungkin ada unsur dendam juga ketika lu kan dipilih oleh gue menjadi anggota KPK, menjadi ketua KPK ya. Diangkat juga oleh presiden dari partai gue gitu. Kenapa lu tangkap anggota partai gue ya di pemerintahan di DPR misalnya. Bahkan ya kadang-kadang seperti itu. Memang bukan kadang-kadang, memang terjadi seperti itu dari tahun ke tahun ya, mungkin partai yang berkuasa itu kecenderungannya terjadi korupsi. Jadi memang sangat sulit ya. Mungkin dari sistem dari aturan sebenarnya bisa saja ya, ada mekanisme sampai ke sidang Mahkamah Konstitusi. Tapi kan untuk langkah awal untuk mengusut kasus itu ya sulit gitu kan, karena akan berhadapan dengan tembok besar ya dan kuat gitu kan. Bahkan beberapa kalau kita lihat membuka ya, bukan hanya masalah vonis ya, masalah vonis itu banyak yang tidak adil, oke gitu. Masalah kasus saja kalau kita lihat kasus hukum di kita yang menyangkut korupsi orang banyak, yang menyangkut kepentingan kekuasaan itu luar biasa sulit untuk diusut ya. Sekarang juga kasus Harun Masiku aja kan entah kemana ya. Salah satu buronan terdahsyat yang mungkin di abad ini gitu ya. Bahkan vonis yang diberikan kepada Joko Chandra itu kan, yang menjerat beberapa petinggi-petinggi Kejaksaan Agung gitu. Hanya divonis 4 tahun ya oleh KPK, oleh Pengadilan Tipikor. Sementara kalau kita lihat di sisi lain, vonis akibat Soeb Habib Rizik misalnya ya, kan 3 kasus misalnya Petamburan, Megamendung, yang hanyalah bentuk pelanggaran biasa dibawa ke ranah pidana. Yang paling parah adalah yang Rumah Sakit Umi misalnya ya, hanya berkata setelah swab sehat atau tidak, cuma bilang sehat, divonis 6 tahun penjara. Akibat ngomong seperti itu. Itu kita lihat bahwa ada gambaran bahwa banyak hal yang perlu direformasi dalam sistem hukum di kita, yang memang jauh dari rasa keadilan kalau kita mau bongkar ya. Kembali ke masalah korupsi misalnya ya, beberapa kasus yang melibatkan Taipan mungkin ya, ataupun para naga ya yang membawa uang ribuan triliun, ratusan triliun, itu nggak ada sama sekali yang, bahkan ada beberapa penghentian kasus ya yang menyangkut orang-orang yang mungkin berlindung di balik atau yang memberikan bermain di belakang layar untuk kekuasaan gitu. Di samping memang ada beberapa prestasi ya, kepala daerah atau anggota DPR, DPRD atau beberapa pengusaha pejabat. Oke, yang mungkin yang levelnya hanya miliaran, saya bilang hanya ya gitu kan, itu kan sebenarnya kasusnya ecek-ecek ya. Mungkin oleh penegak hukum biasa pun itu bisa diusut ya oleh polisi, oleh jaksa misalnya. Tapi harusnya KPK itu bisa lebih dari itu dalam hal, karena kan itu lembaga yang sebenarnya tidak abadi ya, KPK itu hanyalah, kenapa ada KPK itu karena kepolisian pertama terlalu banyak tugasnya, kedua memang kurang dipercaya ya gitu. Akibat banyak oknum polisi yang terlibat berbagai kasus, sehingga dibuatlah agar terkonsentrasi. Salah satu kejahatan yang paling akut setelah reformasi, makan dari Orde Baru, adalah korupsi gitu. Makanya diperlukan lembaga khusus. Kalau memang sudah tidak diperlukan, sudah selesai mungkin korupsi, tidak begitu banyak, bisa dibubarkan KPK itu. Sebenarnya seperti itu ya. Dikembalikan lagi ke penegak hukum yang umum seperti polisi, biar tidak banyak anggaran negara untuk lembaga-lembaga negara yang tidak efektif gitu ya. Memang kita kalau dibubarkan sekarang mungkin terlalu ekstrim, tapi kita lihat ya ada beberapa orang yang skeptis maupun pesimis melihat nasib KPK hari ini, dari mulai pelemahan dari sisi perubahan undang-undang KPK sendiri, dan sekarang mungkin ya yang sedang ramai diperbincangkan mengenai pemecatan ataupun seleksi ASN yang tidak meloloskan 71 anggota KPK yang dianggap berprestasi secara track record secara pemberantasan korupsinya bagus karena melibatkan membongkar beberapa kasus. Salah satu kepala biro atau kepala bidang yang tidak lulus itu yang akan membongkar kasus bansos 100 miliar katanya seperti itu ya. Dan itu saya kira gambaran umum dari
betapa belum selesainya reformasi hukum di Indonesia setelah 22 tahun atau 23 tahun kita reformasi di tahun 98. Oke, prinsip hukum ya, saya akan kembali ke pendalaman materi. Ini salah satu bidang kajian yang di kita mungkin hanya satu pertemuan ya di mata kuliah saya, di satu bab dengan hak asasi manusia. Sementara ini masalah yang akan memberikan kepada kita wawasan dan pengalaman hidup ya sebagai warga negara Indonesia. Kenapa itu pentingnya hukum? Kita sedikit bernostalgia ke era Yunani kuno ya. Ada seorang filsuf yang namanya Cicero yang tadi juga dikutip oleh kelompok yang mempresentasikan pengertian hukum ya. Cicero itu berkata bahwa di mana ada masyarakat di situ ada hukum ya. Ubi societas ubi ius, ibi ius. Yang artinya tadi di awal saya katakan di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Artinya ketika ada komunitas orang tentunya ada aturan yang mengatur ya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Atau makna umum dari pendapat Cicero itu bahwa hukum itu akan penting ya selama ada kehidupan sosial manusia. Dalam kehidupan yang paling sederhana saja, keluarga ya, masyarakat yang zaman dulu misalnya suku ya, itu pasti ada kepala suku, ada anggota suku. Biar taat bisa ditata dengan rapi, diatur dengan baik ya. Bagaimana peran pemimpin keluarga, pemimpin suku, pemimpin masyarakat. Bahkan dalam konteks hukum positif yang dibahas hari ini adalah bagaimana peran hukum di dalam sebuah negara ya, yang lebih luas lagi. Kemudian kita menginjak ke abad modern ya. Di sana juga lahir berbagai perkembangan ilmu yang diinspirasi oleh peradaban Yunani kuno. Muncul juga beberapa filsuf yang cukup terkenal mengenai betapa pentingnya hukum ya. Sebut saja namanya Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa Homo homini lupus, manusia itu seperti serigala yang akan memangsa manusia yang lainnya. Jadi manusia diibaratkan seperti serigala, seperti hewan, seperti binatang buas ya. Machiavelli juga John Locke mengatakan hal yang serupa ya. Betapa kejamnya manusia ya. Jika sudah lepas dari sisi kemanusiaannya, bahkan dianggap lebih kejam daripada hewan atau binatang. Kita mungkin tidak pernah mendengar berita ya. Seorang harimau misalnya memakan anaknya. Seorang harimau laki-laki menghamili anak harimau misalnya perempuan. Tapi kita tidak sering mendengar ya atau sering juga melihat pemberitaan seorang anak menghamili misalnya, maaf ya, anak perempuannya, seorang ayah misalnya. Orang tua anak saling, anggota keluarga bisa saling membunuh, bisa saling memakan gitu kan, lebih buas daripada hewan ataupun binatang. Belum lagi penindasan atas kekuasaan dari yang kuat ke yang lemah. Belum lagi ya aksi saling bunuh antar sesama manusia. Itu pula kenapa muncul budaya modern selain adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dan negara diatur berdasarkan hukum. Sehingga konsep nation state itu, negara bangsa itu, salah satu cirinya adalah rule of law atau negara hukum. Dalam bahasa Belanda disebut rechtsstaat gitu ya. Artinya hukum sebagai panglima dalam mendapatkan dan mencari keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu Indonesia bagaimana ya? Kita memasuki era modern di abad 20, tahun 45. Kita lihat bongkar tujuan bernegara kita bongkar konstitusi hukum dasar negara kita. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 45 katakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ya kita pun menganut azas rule of law ya. Jadi bukan negara politik, bukan negara kekuasaan. Kita boleh misalnya menyalahkan budaya lama, budaya feodalisme ya. Bagaimana ada penindasan terhadap rakyat, terhadap yang lemah. Tapi ketika memasuki era sekarang pun penindasan itu tetap ada kan pada faktanya. Padahal hukum telah semakin canggih ya.
ahli hukum semakin banyak, pengadilan semakin ada gitu kan, bertambah. Orang yang di bidang hukum, profesor, doktor dan sebagainya itu sudah banyak. Tapi kok masih ada pelanggaran, kejahatan terhadap hukum ya. Masih ada ketidakadilan dalam hukum. Nah, maksud dari tujuan adanya mata kuliah ini adalah bagaimana kita melihat ya dalam bab ini, maksudnya bagaimana kita memahami penegakan hukum yang berkeadilan. Oke, ini masih tidur? Coba di yang bisa on kamera di on kan. Nah, yang akan kita pelajari yang tadi Anda bahas sebenarnya dari penegakan hukum yang kan mungkin dekat dengan kehidupan kita ya. Dari berbagai unsur dan jenis hukum, paling tidak saya akan mendalami materi ini. Anda paham dua jenis hukum yang populer ya, mungkin dalam kehidupan ya. Ada yang disebut dengan hukum privat, atau dari hukum publik dulu ya. Yang pertama adalah hukum publik, dan yang kedua adalah hukum privat. Ini gambar saya ngeblank ya? Blank nggak ada gambar saya? Padahal Ngeblank, saya Pak. di on cam ya. Get error jaringan komputer saya, atau ada yang saya klik tadi keliru. Hukum publik disebut juga dengan hukum pidana ya, sementara hukum privat disebut juga dengan hukum perdata. Nurma Zaina hadir? Nurma Zaina. Hadir, Pak. Sebutkan Hadir, Pak. contoh hukum pidana. Contoh perkara yang tergolong kasus pidana atau hukum pidana. Sebutkan aja, kan ini tadi sudah banyak yang tadi Anda diskusikan ya oleh teman-teman Anda. Apa contohnya? Contoh perkara pidana itu apa? Masalah pidana itu apa? Penipuan, Pak. Penipuan. Contoh seperti penipuan. Terus setelah penipuan? Nah, kalau penipuan ini bisa penggelapan dana. Nah, ini bisa nanti diperdebatkan ya masalah penipuan. Itu hukum pidana atau hukum perdata? Oke, nggak apa-apa. Zainal apa? Jia. Kombes Nurma Zaina, Pak. Oh, Zaina coba. Yang NIM-nya 136 siapa? 20 34 03 136. Ada? Raina ada? Raina? Nabila? Ada, Pak. Contoh hukum pidana? Kayak pembunuhan, korupsi, pemerkosaan. Oke, udah. Pembunuhan, korupsi dan sebagainya. Jakiatul Jahra? Tadi sudah ya. Dede Hilman?
Dia, Hadir, Pak. Pak. Sok, menurut dia apa? Tadi udah belum? Saya lupa lagi tadi. Belum, Pak. Menurut dia apa contoh hukum pidana? Penganiayaan, pembulian. Pembulian. Iya. Dea Pasawat. Pasawat. Ya, Pak. Menurut kamu apa? Balasan pidana ya, Pak. Iya. Seperti pembunuhan. Hmm? Seperti pembunuhan. Pembunuhan. Bintang. Bintang Tri. Hadir, Pak. Menurut Hadir, kamu Pak. apa? Korupsi. Korupsi. Dede Hilman. Dede Hilma. Pencurian, Pak. Pencurian. Oke, jadi itu hukum pidana atau hukum publik. Contohnya ya, kurang lebih seperti itu. Tapi belum saya jelaskan ya. Sekarang contoh hukum perdata yang disebut juga dengan hukum privat. Robi Subhan, coba. Apa contohnya? Hukum privat. Yang kategori hukum data itu apa? Yaitu hukum privat. Kasusnya, masalahnya misalnya. Mengenai apa? Hukum waris. Waris. Oke, nanti kita ini lagi. Nabila. Saya, Pak. 02 ya. 102. Gimana, Pak? Contoh hukum perdata. Kayak penipuan, terus undang-undang konsumen gitu? Bukan, Pak? Nggak tahu. Kok nanya lagi? Sebutin aja ya. Dengan balik tanya. Kayak penipuan. Oke, coba yang lainnya. Elza. One prestasi mungkin, Pak. One prestasi. Satu prestasi. Iya, one itu satu. Prestasi satu. Oke, Lutfia. Lutfia. 123. Utang piutang, Pak. Utang piutang. Dela. Pencemaran nama baik, Pak. Pencemaran nama baik dan pencemaran nama buruk. Ya. Alvina. Sengketa lahan. Sengketa lahan. Yogi Altorik. Penipuan, Pak. Dea. Pelanggaran hak paten, Pak. Pelanggaran hak paten. Dari berbagai kasus yang tadi disampaikan, ya kurang lebih seperti itulah hukum pidana, hukum perdata. Yang menyangkut publik, yang menyangkut perdata atau privat. Ya. Apa sih makna perbedaan mendasarnya dari kedua hukum itu? Nadira, coba. Safa. Perbedaan mendasarnya dari kasus-kasus itu apa sih menurut kamu? Pembunuhan, sengketa misalnya. Sok apa? Kalau permasalahan di hukum perdata mah lebih ke privasi, Pak. Privasinya seperti apa privasinya? Iya, antar orang-orang yang bersangkutannya aja gitu. Sementara hukum pidana? Kalau hukum pidana tuh pihak-pihak yang lain juga kadang-kadang ada yang terlibat gitu, kayak kayaknya seperti apa contohnya? Misalnya kayak penyelundupan ya, Pak. Terus misalnya kayak kasus pemerkosaan, kayak itu tuh orang-orang yang terlibatnya tuh mungkin misal dari misalnya tuh ini, Pak, kayak mucikari gitu. Jangan inilah pembunuhan misalnya atau pencurian. Yang dimaksud dengan banyak orang terlibat itu bagaimana? Bentar. Udah nggak apa-apa. Terima kasih. Mutiara.
Iya, Pak. Kurang lebih sama ya, Pak. Hukum perdata bersifat mengenai hubungan perorangan, kepentingan perseorangan gitu. Jadi menitik beratkan kepada yang bersangkutan gitu, Pak. Sementara kalau pidana? Pidana bersifat upaya terakhir gitu kayaknya. Jadi nggak ada upaya pertama ya, upaya terakhir aja. Coba hukum pidana itu terjadi bila mana? Contoh ada pencurian, ada pembunuhan. Kenapa disebut hukum publik? Dea Azahra misalnya ya, suatu hari sedang jalan di mall misalnya, ada orang baku hantam sampai ada yang tewas terbunuh. Padahal kan tidak niat untuk melihat orang terbunuh. Itu hukum pidana. Lalu peran dia sebagai apa? Secara hukum terlibat tidak? Baik Dea Azahra maupun Dea 5. Tidak, Pak. Tidak. Lalu kalau begitu bagaimana kalau tidak terlibat? Kalau Anda melihat, menyaksikan. Menurut saya terlibat, Pak, menjadi saksi. Terlibat, Pak, menjadi saksi. Ya, ya seperti itu. Kan? Jadi itulah yang dimaksud dengan terjadinya hukum pidana itu tanpa adanya atau tanpa sadar pun ya, hanya sebatas bisa sebagai saksi, sebagai pelapor gitu kan. Sementara kalau hukum perdata bagaimana? Akan terjadi proses hukum jika kan orang per orang ya, menyangkut orang dan orang yang lainnya. Contohnya apa coba yang selain tadi? Contoh yang paling mudah, salah satu bentuk hubungan orang per orang itu apa? Perjanjian kata orang per orang. Perebutan hak asuh anak. Hak asuh anak. Kenapa ada perebutan hak asuh anak? Arkan misalnya dan Cindy sedang berebut hak asuh anak. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Asal kalau ada yang melapor. Ada yang melapor. Sementara Arkan dan Cindy hanya berteman di kelas misalnya. Kalau cerai, Pak. Kalau cerai, oke. Arkan dan Cindy cerai. Kenapa? Kenapa ada perceraian? Ini yang menarik. Sering yang mengatakan teman-teman Anda, karena bercerai, Pak, ada perceraian. Saya tanya, kenapa ada perceraian? Karena ada berdebat hebat mungkin. Ada berdebat hebat. Antara siapa? Misalkan Robi dan saya berdebat hebat. Lalu akhirnya saya menceraikan Robi. Kan tidak menikah, Pak. Ya, antara jadi, suami dan Pak. Iya, kenapa ada perceraian? Karena ada perkawinan. Nah, bisa aja. Benar tuh. Pertikai, tapi mungkin tiba-tiba menggugat cerai misalnya sini. Padahal tidak pernah kawin. Tiba-tiba berebut hak asuh anak gitu kan. Anak siapa yang diperebutkan gitu kan. Jadi salah satu contoh lain dari kasus perkawinan adalah dari hukum perdata adalah perkawinan ya. Dalam undang-undang kita diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya. Itu salah satu bentuk hukum perdata karena menyangkut hubungan antar orang per orang ya. Saya sering tanya, apa sih syarat utama pernikahan? Dia bilang karena banyak persamaan, Pak, dengan calon pasangan itu. Saya bilang salah. Justru syarat utama adanya pernikahan itu harus ada perbedaan, yaitu perbedaan jenis kelamin. Ya. Sama jenis kelaminnya bisa nggak nikah? Tidak bisa dalam hukum di Indonesia, tidak boleh ya. Jeruk makan jeruk, gitu kan? Nah, adapun kenapa ada perceraian setelah menikah? Setelah bagaimana? Jadi ingat fungsi hukum ya. Fungsi hukum itu adalah untuk melindungi, untuk mengatur. Fungsi utamanya bukan untuk menghukum. Jadi kalau Anda berbicara hukum, jangan hanya berbicara hukuman, tapi fungsi utamanya ada perlindungan. Kenapa harus ada pernikahan? Biar terlindungi ya. Secara agama, secara negara itu orang terlindungi. Sampai nanti hak asuh anaknya,
hak istri, hak suami, dan lain-lain. Tapi adapun konsekuensi hukum dari adanya perjanjian ikatan pernikahan adalah perceraian. Jika bagaimana coba? Misalnya begini, Muhammad Pirgi punya tetangganya tiap hari bertengkar ya. Suami istri tentunya. Hari pertama pas pindah rumah itu gelas rusak gitu ya, saling lempar gelas. Hari kedua piring, hari keempat semua perabotan saling lempar. Terganggu sebagai tetangga. Pirgi akhirnya melapor polisi. Pak polisi, tolong ceraikan itu. Ceraikan mereka. Bisa nggak? Dalam konteks hukum perdata. Tidak. Tidak bisa. Siapa yang bisa menceraikan? Siapa yang pasangan tersebut, Pak? Atas dasar aduan ya, delik aduan. Jadi hukum perdata itu akan terjadi jika ada delik aduan. Sementara hukum pidana tidak perlu ada delik aduan. Misalnya tidak tiba-tiba ada orang yang dibunuh. Tidak akan diproses hukum jika si yang mati itu melapor. Karena mana mungkin orang yang mati mau melapor gitu ya. Harusnya yang saksi yang melihat itu bisa melaporkan. Itu hukum pidana. Kalau hukum perdata tidak bisa ya. Tapi dalam konteks hukum perdata itu pun kalau sudah ditempuh upaya kekeluargaan, upaya mediasi. Jangan berani-berani masuk ranah hukum gitu kan. Selama masih bisa dimusyawarahkan. Karena akan banyak korban harta mungkin ya, modal, uang, waktu gitu kan. Begitupun kasus yang lain, bukan hanya perkawinan pernikahan. Kalau misalnya Anda dan teman-teman Anda punya utang piutang, ada perjanjian di atas materai, dalam jangka waktu sekian akan dibayar. Jika memang ada teman Anda yang melanggar, selama itu masih bisa musyawarahkan dulu. Kecuali kalau sudah mentok, baru tidak ada upaya mediasi yang buntu, barulah Anda bisa menggugat secara perdata. Jadi jalan terakhir ya hukum itu, bukan jalan utama. Jadi jangan mentang-mentang biar merasakan penegakan hukum, tahun 2024 saya menikah misalnya. Tapi kan dalam undang-undang pernikahan ada perceraian, tapi tahun 2002 saya akan bercerai misalnya. Ya jangan seperti itu juga. Ya kalau memang Anda mau nikah, ya nikah aja untuk satu kali seumur hidup. Sama kalau Anda berhubungan bisnis dengan teman, kontrak kerja misalnya, usaha bersama, saling menguntungkan, tidak ada celah ya jalani aja. Adapun masalah-masalah ada ketidakcocokan, ada ketidakbaikan, ada kelicikan dari salah satu pihak, boleh dalam memang upaya hukum perdata menggugat. Tapi upayakan dulu mediasi atau jalur kekeluargaan dulu ya. Beda kasus dengan hukum pidana. Oke itu, jadi secara prinsip, nah berbicara hukum pidana itu juga cukup luas ya, banyak sekali. Bahkan ada beberapa kasus di Indonesia saja yang menyangkut nanti akan berhubungan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum dan peradilan nasional ya. Karena ada beberapa kasus pidana yang tidak ditangani oleh pidana umum, yang akan ditangani nanti oleh pengadilan umum. Tidak semua kasus pidana itu akan masuk ke pengadilan umum, tapi ada yang ke pengadilan khusus, seperti kejahatan korupsi, ya, kejahatan hak asasi manusia, itu ada lembaga-lembaga khusus yang menanganinya. Bahkan untuk pengadilan khusus juga ada pengadilan agama, ya, kalau hukum perdata, ada juga pengadilan militer, kalau itu yang menyangkut pelanggaran kejahatan yang dilakukan oleh anggota TNI dan TNI, ya, enggak Polri kalau militer. Oke, itu kurang lebih ya mengenai salah satu pemahaman mengenai hukum. Kemudian mengenai lembaga-lembaga penegakan hukum, ya. Lembaga pertama yang menjadi tempat mengadu warga negara itu kemana? Coba. Ketika ada masalah hukum, kemana melapor? Penyidik dan penyelidik yang menerima laporan warga. Apa nama lembaga penegak hukumnya? Polsek. Ya jangan polsek dong jawabannya. Kepolisian ya. Banyak kan tugasnya. Ya. Ya fungsi keamanan kan ya. Fungsi ketertiban. Tapi dalam konteks sebagai lembaga penegakan hukum, kepolisian adalah salah satu unsur terpenting dalam tercapainya penegakan hukum yang adil ya. Jadi
yang mengawali adil tidaknya suatu perkara adalah kepolisian. Jadi jangan main-main menjadi anggota polisi itu ya. Kalau misalnya masuk anggota polisi karena suap, sogok ya, bukan karena kompetensi dan lain-lain, itu wajar kalau memang masih ada masalah-masalah yang menyangkut kasus yang melibatkan anggota Polri ya, baik kasus besar maupun kasus kecil. Tapi itu salah satu lembaga penting ya. Bahkan sekarang menjadi anak emasnya pemerintahan kekuasaan sebenarnya, NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Karena hampir semua pos-pos penting ya, ketua PSSI, ketua KPK, ketua kepala BIN ya. Gak tahu ya, mungkin sedang asik ya dengan kekuasaan polisi. Tapi itu loh, biarlah menjadi catatan sejarah ya. Setelah kepolisian menerima laporan, melakukan gelar perkara, dan dirasa lengkap apa yang telah menjadi pekerjaan polisi, lalu dikemanakan itu perkara. Dari kepolisian dikemanain? Ke kejaksaan ya. Dilihat berkas dari kepolisian itu lengkap atau tidak. Kalau sudah dirasa lengkap dari berbagai berkas dari kepolisian, maka akan dilihat kira-kira ini kasus ini, perkara ini akan dikenai pasal berapa, ayat berapa, sanksi apa yang tepat, yang adil. Ya. Tuh. Barulah nanti masuk ke pengadilan. Nah, fungsi jaksa dalam pengadilan itu adalah sebagai penuntut, ya. Pengadilan pertama ini juga jenjang lembaga-lembaga peradilan, yaitu pengadilan negeri, ya, di tingkat kota atau kabupaten. Di Tasik itu, di kota Tasik di Jalan Siliwangi ya, ada tuh di samping Unsil di sebelah sananya ada lembaga pengadilan negeri kota Tasik. Tapi walaupun ada pengadilan negeri, tidak ada pengadilan swasta ya. Jangan keliru nih, nanti akan dibawa ke pengadilan swasta kalau nggak diterima di negeri. Tidak ada ya, nanti jangan keliru. Biasa persidangan ya, ada berbagai macam, mungkin ada sering lihat lah di berita, ada persidangan sampai tuntutan jaksa, lalu si tersangka melakukan pembelaan, pledoi. Setelah itu barulah ada vonis hakim, ketuk palu, dihukum penjara seumur-umur misalnya ya, karena telah terbukti menerima janji palsu, menerima uang misalnya, ataupun membunuh. Tapi ada yang keberatan misalnya ya, si terdakwa keberatan. Saya ini kan harusnya dihukum 10 tahun, kok kenapa divonis 5 tahun? Tidak puas si terdakwa itu. Nah setelah vonis pengadilan negeri, apakah ada upaya lain nggak? Ada upaya hukum lain nggak? Baik itu tersangka, terdakwa, atau terpidana, ataupun jaksa yang menuntut. Masih bisa nggak setelah vonis pengadilan negeri? Bisa, mengajukan banding. Mengajukan banding ke mana? Ke pengadilan tinggi. Ke pengadilan tinggi di tingkat? Provinsi. Provinsi, ya. Lalu Anda juga pahami status orang ya, dari mulai apa itu tersangka, terdakwa, dan terpidana. Itu juga beda ya statusnya. Ini kan sering juga Anda lihat. Tidak semua tersangka akan jadi terdakwa. Tidak semua terdakwa juga akan terpidana gitu. Nah, nanti kan tuntutan jaksa akan tergantung vonis hakim ya, atau putusan hakim. Nah, tadi pengadilan kedua adalah tingkat kedua adalah pengadilan tingkat tinggi di tingkat provinsi ya, di ibu kota provinsi. Kalau di Jawa Barat pastinya di Bandung, Jalan Jakarta. Sudah salah Jalan Jakarta ya. Nah, setelah vonis pengadilan tinggi, ada yang tidak puas juga. Apakah ada upaya hukum lain setelah tingkat banding? Masih ada nggak? Mengajukan banding lagi. Membanding-bandingkan ya. Mengajukan banding lagi ke nah, kalau ke mahkamah apa? Ke mahkamah apa? Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agung itu bukan banding, tapi namanya apa? Kasasi. Ya. Tapi jangan Kasasi Adi Saputra, itu nama saya. Disalahin lah kalian mah. Ya. Jadi di tingkat
Hakim Agung ya, Mahkamah Agung yang sifatnya final dan mengikat. Jadi upaya terakhir sebagai upaya hukum ya. Tak bisa diganggu gugat. Jadi berat sebenarnya dari jangankan Hakim Agung ya, hakim tingkat pengadilan negeri saja itu sudah berat sebenarnya. Jangankan hakim, jaksa saja berat ya. Jangankan jaksa, polisi saja berat gitu kan. Jangankan polisi, saksi saja berat misalnya ya. Karena membutuhkan kejujuran, integritas ya. Apalagi para penegak hukum kan. Bayangkan kalau dari mulai kepolisian startnya aja telah disogok ya. Setelah menyogok hakim, setelah menyogok polisi, menyogok jaksa. Setelah jaksa menyogok saksi. Setelah saksi menyogok juga hakim coba. Demi sebuah apa kekuasaan, mungkin bukan kalau itu bukan demi sebuah keadilan, tapi demi sebuah keserakahan bukan ya. Dan memang semua lembaga penegak hukum di kita ya nyaris sudah ada yang terlibat kasus-kasus besar yang mungkin banyak juga yang tidak diusut kasusnya. Sehingga wajar kalau nanti Anda merasa kok ada permasalahan ini itu kan gitu ya dari apa yang telah tadi Anda sampaikan. Ini kan semacam simbiosis yang tidak bermutu gitu kan ya. Karena semuanya saling kayak berjamaah aja kan, level dari tingkat pengadilannya, tingkat penegakannya tidak benar gitu kan. Sehingga merasakan jauh dari rasa keadilan. Nah, sementara ketika sudah ada upaya terakhir ya, katakanlah vonis Hakim Agung, Mahkamah Agung, walaupun tidak ada upaya hukum lain, tapi dalam konteks negara ada upaya lain ya sebenarnya untuk menganulir ataupun merubah keputusan hakim dengan adanya keputusan dari presiden yang disebut dengan grasi dan amnesti. Tapi tidak mungkin semua kasus itu dapat diberikan grasi atau amnesti ya. Misalnya jangan mentah-mentah, misalnya ada koruptor dari Partai Merah, karena presidennya Partai Merah juga ya, karena satu partai, lalu akhirnya presiden memberikan grasi. Padahal vonis Mahkamah Agung bersalah, korupsi besar misalnya ya, dihukum mati, tapi malah dihukum hidup atau dibebaskan oleh presiden misalnya ya. Tapi itu berat juga ya, makanya berat juga ya seorang presiden sebagai kepala negara itu berat juga karena diberikan kewenangan yang sangat luar biasa ya. Harus benar-benar memiliki bukan hanya integritas ya, mungkin banyak lah ya, tas-tas yang lainnya yang harus dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Apalagi dalam negara kita yang presidensial ya, tadi yang banyak anak bukan banyaknya campur tangan dari kekuasaan dan politik. Ya kita memang membutuhkan pemimpin yang benar-benar bisa memberikan rasa keadilan karena hampir semua lembaga penegak hukum adalah dalam tanda petik izin presiden sebagai kepala negara dan DPR sebagai mitranya gitu kan. Bayangkan ya, yang membuatnya misalnya KPK dipilih oleh DPR dan presiden misalnya ya, di anggota KPK-nya, pimpinan KPK-nya. Lalu yang akan menjadi target KPK adalah pejabat-pejabat di bawah presiden dan DPR. Makanya kan ini logikanya tidak masuk ya. Kalau misalnya yang berkuasa, walaupun memang ada kasus Harun Masiku, misalnya kasus Julian Batubara, tapi kan Batubara sampai sekarang tidak divonis ya. Kasusnya yang menterinya yang bansos yang sudah setahun lebih ya kasus itu belum divonis. Beda dengan kasus yang mungkin yang saya sering contohkan Habib Rizik ya, 4 kali itu ya persidangan. Padahal itu hanya pelanggaran SWEB ya, hanyalah kerumunan yang banyak juga dilakukan oleh kita mungkin juga ya, bukan hanya Habib Rizik ya. Kalau perlu kita pun yang sering ke AP, sering ke mall, tolong usut tegakkan keadilan ya, gitu ya. Yang sering ke pesta-pesta di tengah pandemi ini gitu. Jadi itu ya teman-teman semua, bahwa banyak PR yang harus kita benahi terkait dengan reformasi hukum yang harusnya ini menjadi salah satu tuntutan reformasi ya, yaitu penegakan hukum yang berkeadilan ya. Akan kita akhiri kuliah ini dengan sebuah cerita ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Anda semua ya tentang kisah penegakan hukum. Pada suatu hari ada seorang pencuri ya, naik ke rumah, ke pinggir rumah ada jendela dan jendelanya roboh rapuh lah si kayunya itu. Terjatuh ke bawah dan mati si pencuri itu. Bayangkan si pencuri belum aja dapat pencuri tapi sudah mati duluan. Tapi si keluarga pencuri itu menggugat si pemilik rumah. Terima saya, dulur aing, keluarga saya mati gara-gara jatuh dari rumah.
Akhirnya singkat cerita masuklah ke pengadilan. Dibawalah si tersangkanya, si pemilik rumah itu. Kata hakim, benar kamu punya rumah dan ada orang jatuh dari rumah kamu akibat jendela kamu yang tidak baik itu? Betul, kata si punya rumah. Tapi Pak Hakim, dia juga pledoi ya, pembelaan. Saya ini sudah memperbaiki rumah, telah menyuruh orang, tukang kusen, tukang kayu untuk supaya diperkuat jendela saya. Jadi ini bukan kesalahan saya, katanya. Betul seperti itu faktanya, kata hakim. Betul? Kata hakim bertanya pada si tersangka, terdakwa itu. Oke lah, kata hakim, kamu bebas. Kalau gitu, panggil si tukang kusen. Dipanggillah si tukang kusen itu ke pengadilan, ditanya oleh hakim, betul kamu pernah memperbaiki rumah orang dan terjatuh akibat tidak baik memperbaiki rumah itu? Betul, kata si tukang kusen, tukang kayu itu. Tapi saya juga punya pembelaan, yang mulia hakim, karena pada saat saya sedang memperbaiki rumah, kan biasanya rumah ada di jalan, pinggir jalan rumahnya itu ya. Pada saat saya memperbaiki jendela rumah itu, ada perempuan cantik lewat di jalan itu, memakai baju warna merah, dan mata saya silau dan seram melihat perempuan lewat pakai baju warna merah itu, sehingga saya tidak konsentrasi dalam memperbaiki rumah itu. Betul seperti itu, kata hakim. Iya, Bapak Hakim, kamu bebas. Panggil si perempuan itu. Dibawalah si perempuan itu ke pengadilan dan diinterogasi juga, ditanya oleh hakim ya. Betul kamu pernah lewat pakai baju warna merah dan lewat rumah dan di jalan itu kamu pakai baju warna merah di suatu hari? Betul, kata si perempuan itu. Tapi akhirnya juga dia membela diri kan akhirnya. Tapi yang mulia, saya itu tidak punya niat untuk memakai baju warna merah. Karena saya ini telah menyuruh tukang celep, tukang pewarna baju, tukang celep itu ya, supaya baju saya ini diwarnai warna biru, warna hijau katanya. Tapi si tukang celep malah mewarnainya dengan warna merah. Jadi bukan salah saya, hakim. Betul seperti itu, kata hakim. Iya, kalau begitu panggil si tukang celep. Dipanggil tukang celep itu ke pengadilan. Setelah tidak bisa lagi membantah ya, karena sudah memperkuat bukti yang ada bahwa yang salah adalah tukang celep, maka kata hakim, kamu divonis hukuman mati dan dihukum gantung. Wah, semua orang puas ya akibat putusan hakim itu. Suatu hari tibalah pada hari eksekusi ya, dibawa diarah ke tempat eksekusi, tiang gantung telah menanti, tapi ada kesalahan teknis. Si tiang gantungannya pendek, si tukang celepnya jangkung tinggi, gitu kan? Sehingga 2 jam menggantung tidak payah-payah, tidak mati-mati. Kan bingung si hakim juga, ini gimana katanya? Algojonya tidak benar, payah-payah ini. Ya ini Pak Hakim ada kesalahan teknis katanya pada saat ini membuat tiang gantung. Oke kalau gitu cari tukang celep yang pendek. Tukang celep yang pendek ya. Dibawalah ke ruang eksekusi, kamu divonis hukuman gantung, kata hakim. Apa tentang salah saya? Pendek. Jadi hanya gara-gara pendek itu bisa dihukum mati ya. Itu kurang lebih menggambarkan ya. Itu hanyalah cerita konyol ya gitu kan. Tapi dalam beberapa peristiwa sering kita lihat untuk mencari siapa yang disalahkan itu boleh dicari ya. Siapa yang akan ditersangkakan dan diterdakwakan dan dihukum. Sekian, sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Oke, saya tutup ya.